Kenapa orang bilang tikus adalah dewa penggali emas? Hanya melihat tikus putih itu, cium baunya dan naik. Semua orang segera menggali. Tentu saja tidak lama kemudian, segera melihat cahaya keemasan di dinding. Din Hye mengambil lampu untuk melihat. Ini sebenarnya ular emas murni 999. Tapi ini bukan apa-apa. Ada saat ketika kelinci percobaan tidak hati-hati ketika dia terjerat oleh ular. Setelah diselamatkan oleh penambang, tikus putih ini segera memimpin. Bawa mereka ke terowongan tambang yang ditinggalkan. Mungkinkah itu berbau emas tetapi tidak mengharapkannya? Yang seharusnya dicolokkan tidak bisa dicabut lagi. Tidak bisa mendapatkan apa-apa dari itu. Seperti digigit sesuatu. Yakin Din Hye baru saja melihat. Akan tahu ada masalah apa. Ini bukan lelucon. Siapa yang pernah mendengar kalimat itu? Fuong Ba telah digigit dan tidak akan melepaskannya lagi. Ternyata ada cara ini dalam menambang emas. Paku ini tidak bisa dicabut. Sebenarnya, Fuong Ba mengambilnya kembali. Hanya memalsukan suara keledai yang memanggil selama 2 jam dan bisa melepaskannya. Apakah itu baik-baik saja? Suara seperti tersedak membuat semua orang tertawa. Tidak berharap ini berhasil. Kukunya mudah dicabut. Din Hye melihat lumpur di paku dan langsung tersenyum senang. Segera memanggil seseorang untuk menggali. Semua orang mencoba untuk menggali lebih dalam. Baru sekarang saya mengetahui bahwa sebenarnya ada emas di dalamnya. Lalu dia menggores pasir di dinding. Masukkan ke dalam mangkuk berisi air bersih. Keluarkan lampu untuk melihat. Benar-benar ada emas yang berkilauan di pasir. Mereka menggali urat emas di sini. Awas gosip di kampung. Sekitar 800 batangan emas tahun itu yang dipraktikkan tentara Jepang di Tiongkok. Ada di sini. Mungkin itu semua benar. Kelompok orang ini segera mengikuti arus dan terus menggali. Setiap hari gali sekantong biji emas. Din Hye membiarkan keledai menarik batu gerindra. Menghancurkan biji emas menjadi pasir halus berkali-kali. Lagi bawa pasir tanah dan taruh di bak pohon elem untuk dipisahkan. Elem tinggal tambahkan air. Akan membuat sirkuit kecil dalam jumlah tak terbatas. Bubuk batu yang berat akan mengapung bersama air. Dan yang tersisa adalah debu emas. Lalu dia mengambil bagian bawah. Taruh di atas kertas untuk dikeringkan. Lalu taruh di dapur kecil dan mulailah menyempurnakan. Tidak apa-apa untuk membuat sepotong emas seukuran kacang polong. Setelah semua biji emas dimurnikan, membiarkan Din Hye pergi dan menukarnya dengan uang dan membaginya secara merata. Mereka merasakan manisnya. Mulai menambang siang dan malam. Ingin mencari 800 emas batangan. Hari ini semua orang bersiap pulang untuk istirahat. Seseorang ingin buang air kecil dan kembali. Tiba-tiba sesuatu terbang melewati. Pria itu menangkap rambut putih di tangannya. Ini seperti hantu yang keluar dari batu. Din Hye mengangkatnya untuk melihat. Rambut ini tidak seperti tali. Tidak seperti bulu kuda. Rambut manusia tidak mungkin. Gimana ada bulu putih seperti itu? Bagaimana bisa ada ini di tambang ini? Seseorang pasti membawanya ke sini secara tidak sengaja. Mereka tidak peduli lagi. Tidak mengharapkan hari berikutnya. Untungnya, Din Hye dengan cepat menariknya kembali. Inilah saatnya untuk membantu teman lolos dari jebakan. Tunggu ketika dia memegang lampu di dalam sebenarnya ada tubuh. Membuat orang panik. Cepat pulang ke rumah. Din Hye meminta keluarganya untuk memberinya pisau. Lalu tunduk pada langit dan bumi. Sisi kiri rok sisi kanan. Mulai mengayunkan pisau. Lalu beritahu semua orang untuk melangkahi pisau dan masuk ke rumah. Kemudian cuci tangan dengan air panas. Agar tidak membawa jiwa yang kesepian. Yang tidak tahu pulang dari tambang. Tidak hanya itu, tetapi mereka juga menemukan. Ada banyak kaleng minuman ringan yang terkubur di bawahnya. Dari warna biru itu, bisa menebak bahwa ini adalah kaleng militer. Dan beberapa anggur yang enak. Tapi dari mana asalnya di dalam hutan lebat ini? Semakin misterius jika mereka takut.
Tapi emas masih harus digali. Tapi baru mengangkat kepala, segera melihat seorang pria berambut putih di depan menyebabkan semua orang panik. Din Hye mulai ragu. Mungkin ada orang di tambang. Karena terakhir kali dia mengambil semua daging, orang itu pasti lapar sekarang. Jadi dia pergi ke pintu masuk gua dan melihat pria berambut putih itu. Diam-diam meletakkan kaleng daging. Lalu sembunyikan di sebelah menonton. Tidak berharap marmot mencium baunya terlebih dahulu dan melarikan diri. Pada saat ini seorang pria berambut putih muncul di depan pintu. Cepat ambil sekaleng daging. Din Hye segera memanggil seseorang untuk datang. Tangkap pria berambut putih ini. Tapi ketika dia menarik rambutnya dia bingung. Bukankah ini ayah kandung yang telah hilang selama bertahun-tahun? Ternyata bapak sudah meninggal 7 tahun. Sekarang muncul kembali di tambang. Ternyata tahun itu, Pak Din untuk 800 emas batangan itu. Setelah masuk ke gua tambang. Sekali lagi dia bertemu jebakan dan terkunci di gua tambang. Dia mengandalkan bahan yang ditinggalkan oleh tentara Jepang untuk bertahan. Sekarang dia pada dasarnya kehilangan kemampuan untuk berbicara. Selalu menggumamkan sesuatu yang tidak ada yang mengerti. Tapi ketika dia melihat labu itu, buru-buru memeluknya labu. Lalu kotori angka 8. Din Hye melihat gambar di labu. Semakin Anda melihatnya, semakin akrab itu bukan gua. 800 emas batangan. Din Hye segera mengirim orang untuk mengikuti peta untuk mencari di gua tambang. Langsung ke bagian dalam kantor. Lihat persediaan yang tersisa. Mereka meletakkan kotak itu dan menemukan bahwa dinding di belakangnya tampak seperti ada pintu. Kotak yang tersisa segera dikirim. Mereka menggunakan sekop dan butuh banyak pekerjaan untuk membongkarnya. Di dalamnya ada gua kecil. Apakah ada banyak peti kayu yang bisa menampung 800 emas batangan? Din Hye tidak berani bertindak tergesa-gesa. Dia melihat garis transparan tipis di sekitar kotak. Lalu segera menyuruh semua orang untuk bersembunyi. Tinggal 2 orang lagi. Ini adalah ranjau infanteri. Begitu mereka jatuh, mereka akan benar-benar kehilangan nyawa mereka. Din Hye pertama-tama menyuruh temannya untuk berpegangan pada 2 tali. Dia hati-hati menggunakan gunting untuk mendekatkannya. Temannya ketakutan. Tapi tetap tidak lupa pegang erat-erat kepala tali. Setelah perlahan berjalan menjauh dari dada. Lalu bungkus benang dengan erat di sekitar beliung. Teman yang gemetaran melilit ronde 1. Akhirnya berhasil membuka kunci. Menakut-nakuti mereka untuk tidak berani bernafas. Din Hye menyeka keringat. Mengumpulkan keberanian untuk membuka kotak itu. Di dalamnya memang ada batangan emas itu. Cukup 800 batang. Dia langsung menangis. Keluhan dia akhirnya hanyut. Tahun itu ketika tim gerilya menangkap Jepang yang mengangkut emas batangan. Semua terbukti palsu. Jadi itu Din Hye karena dia berspesialisasi dalam kecerdasan palsu. Dan dipenjara selama 20 tahun. Pak Din juga ingin membasuh dosa anaknya. Mau masuk sini. Sejauh ini 800 batang emas telah ditemukan. Bahkan tidak perlu menanggung frustrasi lagi. Sebuah cerita yang disebut penggali emas. Menceritakan kisah Din Hye mencari penjajah. Ada cerita yang berbeda. Terjadi selama proses harta karun disembunyikan. Pertama, berpikir itu hanya cerita penggali emas biasa. Tapi tidak menyangka. Ada juga kisah tragis di baliknya yang membuat penonton menghela nafas.